Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Marsono. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang penghitungan PPh pasal 21. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang bekerja secara penuh selama 1 tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember. Itu variasinya kemarin kita bahas. Ada yang di suatu masa pajak tertentu, ada juga di masa pajak lain, di masa pajak Desember. Jadi selain Desember dan Desember. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ketika kita membahas bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Jadi dia startnya itu tidak dari awal tahun, atau nanti dia berhentinya juga tidak di Desember tetapi di masa setelahnya. Ya. Yang pertama, kita harus ingat kembali bahwa untuk penghitungan pegawai tetap itu selalu ada 2 hal yang kita bahas, yaitu masa pajak terakhir itu bisa Desember atau bukan Desember, tergantung dia berhentinya kapan, ya. Jadi ada masa pajak terakhir dan masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya ini masa ya, antara Januari sampai dengan, yang penting bukan yang terakhir gitu. Nah, sekarang kita membuat ilustrasi menghitung bagaimana PPh pasal 21 jika ada pegawai tetap yang mulai bekerja itu dari awal tahun. Oke, dari awal tahun, tetapi berhentinya bukan pada Desember. Kalau di video sebelumnya kan bekerja awal tahun, berhentinya di akhir tahun juga, Desember gitu. Nah, sekarang bagaimana jika bekerja itu dari awal tahun memang, tetapi berhentinya tidak di Desember, sebelum Desember. Nah, kita ambil contoh dari kasusnya Pak Slamet Santoso yang merupakan pekerja di PT Jaya Jaya gitu ya. Di situ dia Januari sudah bekerja di PT Jaya Jaya, sehingga perhitungannya di masa Januari 2020 adalah seperti ini. Ini sama dengan yang telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi intinya di Januari dia PPh terutangnya untuk bulan tersebut adalah 3.750. Nah, yang penting adalah di kalimat yang bawah ini, bahwa jika Slamet menerima pembayaran terakhir dari PT Jaya Jaya itu pada 25 September 2020. Jadi September tanggal 25 itu kan dia gajian. Berarti ini perusahaan yang gajiannya tanggal 25. Nah, kenapa dia cuma mendapatkan pembayaran terakhir di 25 September 2020? Karena ternyata dia setelah itu menerima tawaran untuk bekerja pada tempat lain mulai 1 Oktober. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk Slamet pada masa pajak September 2020 yang dalam hal ini merupakan masa pajak terakhir. Nah, ini perlu dipahami. Jadi 25 gajian, terus tanggal mungkin sekitar setelah itu, wah saya berhenti aja dah dari sini karena saya diterima di tempat lain gitu. Berarti kan sebenarnya di 25 September 2020 pas gajian terakhir dia sebenarnya sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, pada saat pemotongan PPh pasal 21 di 25 September itu pemotongan PPh pasal 21 dari PT Jaya Jaya itu bukan dianggap sebagai masa pajak terakhir karena belum tahu bahwa dia akan berhenti bekerja. Jadi dipotongnya biasa. Nah, ketika dia berhenti bekerja tentu harus dihitung ulang. Karena ternyata September tersebut menjadi bulan terakhir atau masa pajak terakhir di tahun tersebut. Nah, mari kita lihat cara menghitungnya. Oke, ya, dengan kondisi tadi. Terus bagaimanakah penghitungan PPh pasal 21-nya? Kita kumpulkan datanya dulu. Oke, data di akhir September 2020 berarti yang tersedia bisa kita hitung karena dia bekerja dari Januari kemudian sampai dengan September. Dan terima penghasilan selama Januari sampai dengan September itu 54 juta. Dari mana 54 juta itu? Berarti dia per bulan berapa sih? Coba lihat. Oke, per bulan ternyata 6 juta. Maka dalam 9 bulan dia 54 juta gajinya gitu.
Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong di Januari sampai dengan September itu adalah 33750. Berarti ini 9 bulan juga, yaitu 9 bulan. 9 kali PPh pasal 21-nya adalah, kita lihat per bulan adalah 3750. Ini asal usulnya ya. Kali 3750 sama dengan 33750. Itu asal usulnya. Itu data yang tersedia. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir beda ya dengan selain masa pajak terakhir. Yang berbeda apa? Kalau di masa pajak terakhir itu kita itu menghitung apa adanya, realnya, berapa penghasilannya dia, berapa pengurangnya, dan berapa yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya. Begitu. Mari kita lihat. Di masa pajak terakhir, ini cara ngitungnya. Jadi di sini adalah setahun. Ya, penghasilan brutonya selama setahun, tetapi dalam hal ini ternyata dia kerjanya sampai dengan bulan September. Maka bukan setahun, tetapi penghasilan selama Januari sampai dengan September. Begitu. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan sebagainya, ini juga selama setahun harusnya, tetapi dalam kasus ini dia cuma Januari sampai dengan September. Ya, realnya dia kerja dalam tahun itu berapa gitu ya. Kemudian penghasilan neto setahun, oke, setahun itu berarti masa Januari sampai dengan September ya dalam hal ini. Kemudian dikurangi PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Kemudian dikalikan tarikh PPh pasal 17, jadilah nanti akan ketemu PPh pasal 21 selama setahun. Setahun itu maksudnya dalam tahun tersebut, yaitu Januari sampai dengan September. Nah, kemudian nih dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong. Yang telah dipotong dalam hal ini dia dipotongnya kan setiap tanggal 25. Gajinya setiap tanggal 25, berarti dipotong 9 kali, Januari sampai dengan September. Ya. Nah, Januari sampai dengan September. Maka PPh pasal 21 di masa pajak terakhir dalam hal ini bukan Desember lagi ya, ini menjadi September. Masa pajak September itu adalah pengurangan antara PPh pasal 21 setahun dan PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya. Maka akan ketemu PPh pasal 21 masa September ketika dia berhenti bekerja. Mari kita cerminkan ke soal tersebut. Nah, seperti ini ya. Januari dengan September dia 54 juta. Ya, tidak punya tunjangan dan sebagainya, penghasilan brutonya 54, biaya jabatannya Januari dan September itu 2,7 juta, maka pengurangan penghasilan brutonya 2,7, maka penghasilan netonya ini 51,3 juta. Ini adalah sudah setahun, artinya setahun sudah dalam 1 tahun itu seperti itu, 51.300. Jadi tidak perlu dikalikan dengan angka berapapun ya, karena ini kondisi sudah setahun. Jadi sama ya, nomor 3 dan 4 itu sama. Kemudian PTKP-nya 63 juta. Oh, ini unik. Jadi ternyata seharusnya penghasilan netonya itu ternyata di bawah PTKP. Kalau dalam hal ini mestinya dia tidak kena pajak nih kan, tidak kena pajak. Maka PPh pasal 21-nya juga 0, tetapi dia telah dipotong pajak dari Januari sampai dengan September ya. Setiap tanggal 25 itu totalnya adalah 33750 karena 9 bulan. Maka ketika berhenti bekerja statusnya malah kelebihan bayar. Artinya kayak gini, wahai siapa tadi ya, selamat, selamat, kamu berhenti ya, oke nggak apa-apa. Nah, saya hitung ulang ya, ternyata kamu selama ini sudah saya potong 33.750. Padahal kamu harusnya tidak perlu dipotong pajak. Maka saya kembalikan ke kamu 33.750. Itu yang dikatakan oleh si perusahaannya apa, PT Jaya Jaya tadi ya, gitu. Lebih bayar itu dikembalikan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun. Tadi kan ceritanya dari awal tahun, tetapi berhentinya tidak di Desember. Nah, sekarang kita masuk pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun. Baik tidak dari Januari, mungkin dari Februari, mungkin Maret, mungkin April dan sebagainya. Gitu. Isunya juga sama. Isunya adalah bagaimana cara penghitungan masa pajak terakhir, bisa Desember atau bukan, dan masa-masa selain
Desember atau selain masa pajak terakhir. Oke. Nah, sekarang ini diingatkan kembali cara menghitungnya untuk setiap masa pajak ya. Di sebuah masa pajak yang bukan masa pajak terakhir, itu cara ngitungnya seperti ini. Nah, nanti dicek lagi. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah di sini. Nah, ingat ya, kalau menghitung PPh pasal 21 di suatu masa pajak yang bukan masa pajak terakhir, maka penghasilan brutonya ini kondisi 1 bulan atau bulan tersebut. Ininya juga 1 bulan atau masa bulan masa pajak tersebut gitu ya, 1 bulan saja. Maka ini penghasilan bruttonya adalah 1 bulan. Nah, tetapi untuk penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap di suatu bulan atau di suatu masa yang bukan masa terakhir, bukan masa pajak terakhir, itu harus kita proyeksikan dulu seakan-akan dia bekerja sampai dengan akhir tahun. Nah, selama ini karena dia bekerja dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, dengan proyeksi dia akan bekerja sampai dengan akhir tahun dan awalnya adalah awal tahun, maka dikalikan 12. Itu ya contoh-contoh di video sebelumnya ya, kalikan 12. Tetapi kalau ini mulai bekerjanya itu tidak dari awal tahun, ini tidak dikali 12, tidak dikalikan 12 ya. Tidak kali 12 ya. Tidak kali 12, tetapi dikalikan jumlah tahun dia akan bekerja, dengan asumsi dia bekerja sampai dengan akhir tahun. Misalkan kalau dimulai dari April, ya gampang lah, dari Februari, maka berarti kan dia akan menerima penghasilan Februari sampai dengan Desember, berarti 11 bulan. Jadi kalikan 11. Itu bedanya pembahasan di sini yang tidak dari awal tahun dengan pembahasan pegawai tetap yang mulai bekerja sejak awal tahun. Jadi di titik ini, nah yang kedip-kedip ini. Oke. Jadi penghasilan netonya setahun. Kondisi setahunnya berapa? Bisa macam-macam. Dia mulai kerja dari mana? Kalau dari Februari berarti 11 bulan. Kalau Maret berarti berapa? 10 bulan dan seterusnya. Gitu. Baru kurangin PTKP, penghasilan kena pajak dan seterusnya, ini biasa ya. Nah, di sini menentukan kalau sudah ketahuan PPh pasal 21 setahun, maka kemudian dibagi jumlah bulannya. Jumlah bulannya tadi di sini berapa, dikalikannya berapa ya. Kali berapa, maka di sini dibaginya juga hal yang sama dengan itu. Itulah perbedaannya dengan penghitungan PPh untuk pegawai tetap yang mulai bekerja dari awal tahun. Oke, sekarang kita berikan ilustrasinya ya. Ya, oke. Sebelum itu kita pahami dulu makna disetahunkan dan tidak disetahunkan. Tadi kan ada tulisan setahun sama disetahunkan. Jadi ada istilah disetahunkan. Disetahunkan itu intinya kali 12 ya, kali 12. Penghasilan di suatu bulan atau suatu masa disetahunkan itu dikalikan 12. Dalam kondisi apa penghasilan seseorang atau pegawai tetap itu dikalikan 12 ya, jika dia ternyata masa perolehannya kurang dari 12 bulan. Jadi misalkan dia kerjanya dari Februari, kan berarti di tahun pajak tersebut dia tidak akan bekerja mencapai 12 bulan kan, dari Februari ke Februari kan cuma 11 bulan gitu ya. Nah, yang disetahunkan itu hanya dalam kondisi 1, 2, 3 ini, yaitu ketika ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Berarti dalam kondisi ini ya, ini berarti ada sesuatu dengan status subjek pajaknya. Status subjek pajaknya menjadi hilang, gitu kan? Hilang. Jadi ada sesuatu dengan status subjek pajak. Yang kedua, kalau ada orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Jika ini berarti juga ada sesuatu dengan status subjek pajaknya. Apa dalam hal ini? Yang nomor 1, yang meninggal itu berarti status subjek pajaknya menghilang. Berhenti atau hapuslah status subjek pajaknya. Yang kedua, justru baru muncul status subjek pajaknya.
kewajiban pajak subjeknya baru muncul. Dan yang ketiga, nah khusus yang ini, kalau pindah cabang itu sebenarnya dia tidak ada permasalahan ya, jadi tidak ada permasalahan tetapi hanya pindah cabang. Kalau yang ini maka dia tetap harus disetahunkan gitu ya. Nanti memang teman-teman perlu paham dulu bagaimana apa yang dimaksud dengan kapan bermulai dan berakhirnya status subjek pajak atau kewajiban pajak subjektif ya. Itu akan lebih dalam di semester berikutnya. Untuk sementara kalian terima dulu ya. Jadi untuk 1, 2, 3 kondisi seperti ini, maka penghasilan netonya dikalikan 12 ya. Untuk menghitung penghasilan netonya itu dikalikan 12 jika ini penghasilannya kurang dari 12 bulan. Walaupun nyatanya dia nggak sampai 12 tapi tetap dikalikan 12. Kalau yang tidak disetahunkan, ini biasanya pencantumannya itu adalah setahun. Karena tidak disetahunkan berarti setahun. Realnya setahun ada berapa bulan, itulah yang dikalikan angka itu. Jadi kali jumlah bulan dalam setahun berapa realnya. Dalam hal apa yang seperti ini? Yaitu 1, wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan. Oke, berarti kayak misalkan ada orang baru lulus kerja di sebuah perusahaan mulai Oktober, ya udah berarti pada saat menghitung PPh pasal 1 masa Oktober, nah karena baru bekerja dia dikalikannya bukan kalikan 12 tapi diperkirakan dia akan sampai dan akhir tahun itu bekerja, maka Oktober, November, Desember kalikan 3 seperti itu. Nah, atau yang kedua, kondisi wajib pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja lain. Artinya dia berhenti bekerja di di sebuah perusahaan. Maka ketika berhenti bekerja, dia tidak perlu disetahunkan, tetapi cukup berapa jumlah bulan yang dia alami di tahun pajak tersebut untuk pemberi kerja yang lama. Pemberi kerja berikutnya apa? Itu belakangan, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah yang disetahunkan itu dikalikan 12 ya. Kalau yang tidak disetahunkan atau orang sering menyebutnya setahun, artinya real jumlah bulan dalam setahun berapa di tahun pajak tersebut yang dia bekerja, atau dia kemungkinan besar akan bekerja di situ berapa bulan gitu ya, karena sampai dan akhir tahun itu berapa bulan. Realnya ya diterima sesuai dengan periode atau bulan yang sebenarnya. Itulah perlu kita memahami kata-kata disetahunkan atau tidak disetahunkan, atau kalau kita sering menyebutnya setahun ya, setahun saja. Ini kan disetahunkan. Kalau disetahunkan berarti tidak pas sebenarnya, tidak pas setahun sebenarnya, tetapi dikalikan 12. Kalau yang ini real setahunnya nanti dia akan mengalami berapa bulan, maka angka pengalinya adalah sesuai dengan jumlah bulan dia akan bekerja di perusahaan tersebut di tahun pajak tersebut juga. Seperti itu. Nah, pemahaman ini penting agar kita bisa menempatkan sebuah kasus pada tempatnya. Kalau kita ketemu sebuah kasus pegawai tetap yang bekerja dari awal tahun pajak itu kan jelas berarti kalikan 12 kan untuk menghitung PPh pasal 21 di 1 bulan itu kalikan 12. Tetapi kalau tidak dari awal tahun pajak, maka pengalinya tidak 12. Itu ya dalam menghitung penghasilan itu. Nanti kita lihat aja di contohnya biar lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat. Pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun. Oke, berarti bisa bekerja dari Februari, Maret, April, Oktober dan sebagainya. Kita lihat. Oke, Malika, fresh graduate, belum menikah, mulai bekerja di PT Hidup Sehat pada tanggal 1 Maret. 1 Maret 2020, maka tidak dari awal tahun, tidak dari Januari. Malika tinggal bersama kakaknya, sebagai pegawai baru. Malika mendapat gaji 4 juta, tunjangan 3 juta. Ada premi JKK, JKM dan sebagainya ya. Kalian harus paham ini mana yang bisa ditambah, mana yang bisa dikurangi gitu. Saya lewati saja. Oke, jadi JKK JKM-nya 0,5%, 0,3% itu dibayarin oleh perusahaan. PT Hidup Sehat juga menanggung iuran JHT, ini juga dibayarin oleh perusahaan 3,7%.
Dan Malika membayar sendiri iuran JHT 2% dari gaji tiap bulan. Dihitung berapa PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Malika setiap bulan dan Desember 2020. Oke, berarti ini kasusnya adalah dia bekerja dari Maret ya, sampai dengan Desember. Maka dia tidak dari awal tahun, tetapi berhentinya pada akhir, bukan berhentinya, tetapi dia full sampai dengan Desember. Itu berarti masa pajak terakhirnya adalah masa pajak Desember. Mari kita lihat ya, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 di setiap bulannya. Berarti setiap bulan itu yang selain Desember, berarti Maret sampai dengan November. Baik, kita lihat bagaimana cara penghitungan untuk pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun ya. Seperti biasa, kalau kita menghitung penghasilan menghitung PPh pasal 21 untuk sebuah masa pajak yang bukan masa pajak terakhir, beginilah cara sistematika penghitungannya. Nah, jadi di sini adalah gaji dalam 1 bulan dikurangi dengan pengurang dalam 1 bulan juga, maka akan muncul penghasilan neto 1 bulan. Nah, di sini yang titik krusialnya di sini yaitu bagaimana penghasilan netonya, apakah setahun atau disetahunkan. Nah, kalau dari awal tahun bekerjanya maka kalikan 12. Ya. Tetapi kalau yang di sini karena tidak dari awal tahun maka ini dikalikan jumlah bulan sampai dengan akhir tahun. Dia akan kemungkinan besar akan bekerja sama berapa bulan, jumlah bulannya gitu. Tidak kalikan 12. Lihat dulu dia dimulai dari bulan apa di tahun pajak tersebut. Nah, dalam hal ini dia dari 1 Maret. Kalau 1 Maret berarti dia bekerjanya dengan asumsi sampai dengan akhir tahun 2020, maka dia akan bekerja selama 10 bulan. Maka dikalikan 10. Ini titik krusialnya di sini. Kalau di sini dikalikan 10, nanti terakhirnya jumlah pembaginya adalah 10 juga. Gitu. Jadi kan setelah penghasilan neto setahun ini yaitu dari pengalian dengan 10, maka muncul penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, jadilah penghasilan kena pajak selama setahun, kena tarif pasal 17 ya, nanti akan ketahuan PPh pasal 21 setahun. Itu kan setahun, kita akan menghitung bulan ini saja. Bagaimana habis itu? Habis itu angka setahun ini dibaginya itu dibagi 10. Kenapa? Karena tadi dikalikannya 10. Itu bedanya dengan pegawai tetap yang bekerja dari awal tahun. Oke, kita lihat ya perhitungannya ya. Nah, oke, gaji dia di bulan itu 4 juta, ini 4 juta. Oke, kemudian tunjangannya 3 juta. Oke. Premi asuransi dibayar pemberi kerja itu berasal dari 0,3 dan 0,5, berarti 0,8% kalikan 4 juta sama dengan 32.000. Kemudian penghasilan bruto tinggal ditambahkan, biaya jabatannya adalah 5% kali penghasilan bruto sama dengan ini. Kemudian iuran JHT yang dibayar sendiri itu 80.000 dari mana? Oke, itu 2%. 2% kalikan 4 juta itu gajinya ya, sama dengan 80.000. Maka pengurangnya dijumlahkan aja dari sampai 431. Penghasilan netonya berarti angka 1 kurangi angka 2, ini kurangi 431 sama dengan 6.604.400. Kemudian penghasilan neto selama setahunnya untuk karyawan ini atau si siapa tadi, Malika, itu dengan asumsi dia akan bekerja terus sampai dengan akhir tahun, dia berarti akan mengalami sejumlah 10 bulan. Maka pengalinya 10. Nah, maka kalikannya 10, maka 66 juta sekian. PTKP-nya dia tidak kawin atau belum menikah, 54 juta tanpa tanggungan dia, karena yang satu nggak bisa menjadi tanggungan, kakaknya nggak bisa gitu ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya tinggal dikurangkan jadi segini. PPh pasal 21-nya kena tarifnya 5%, jadi 600 ya. Maka PPh pasal 21 sebulan. Nah, titik krusialnya karena ini kali 10, maka di sini dibagi 10. Maka PPh pasal 21 bulan Maret untuk Malika adalah 60.020 rupiah. Itu
yaitu PPh pasal 21 dari si Malika. Nah, dia bekerja tidak dari awal tahun tetapi dari Maret gitu. Nah, selanjutnya ini kita baru menjawab yang ini nih, setiap bulan. Nah, bagaimana? Jadi kalau penghasilan dia sama, maka bulan Maret akan seperti ini, April seperti ini, sampai dengan November seperti ini. Nah, lalu bagaimana di Desember? Di Desember 2020 nanti, jika penghasilannya juga sama, sebenarnya hasilnya akan sama, tetapi biasanya sama, tetapi kita lihat dulu, ada cara menghitung yang berbeda, cara alur yang berbeda. Kita lihat. Nah, masa pajak terakhir ya, kita sedang menghitung yang ini nih, Desember 2020. Masa pajak terakhir, setiap penghitungan masa pajak terakhir itu selalu kondisi real di tahun tersebut berapa. Kondisi real, kondisi nyatanya ya. Kondisi nyatanya, jadi basisnya sudah setahun. Oke, ini cara ngitungnya. Jadi ini penghasilan brutonya, ini penghasilan bruto setahun. Nah, oke, sebelum masuk situ, jadi ini setahun, ininya juga setahun atau berapa bulan lah dia di tahun tersebut gitu ya. Maka nanti hasil pengurangan penghasilan bruto sama pengurangan penghasilan menjadi penghasilan itu setahun atau sesuai dengan jumlah bulannya di situ ada berapa. Pokoknya yang terjadi di tahun tersebut dikurangi PTKP, kemudian penghasilan kena pajaknya ketahuan berapa, lalu kalikan tarif, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari, kalau di ini Januari sampai November, tapi karena dia mulai dari Maret, maka Maret sampai dengan November. Maka ketahuan PPh pasal 21 di bulan Desember. Di sini Desember ya, Desember. Oke. Nah, begini. Gaji Maret sampai dengan Desember, ini setahunnya dia itu ternyata cuma 10 bulan, yaitu Maret sampai dengan Desember. 40 juta. Dari mana? Kan dia per bulan 4 juta kalikan 10 ya, karena ini informasinya setiap bulan sama penghasilannya, maka 40 juta. Tunjangannya dia 3 juta tetapi kalian 10 bulan kan 30 juta. Maaf. Kemudian premi asuransinya yang dibayar pemberi kerja itu 0,8%. Ya, 0,3 sama 0,8 kalikan gaji sama dengan 320. Kemudian biaya jabatannya 5%. 5% kalikan ini sama dengan 3516. Iuran jabatan yang dibayar sendiri yang selama setahun ya tetap sama juga, yaitu berapa nih? 2% ya. 2% kalikan angka 40 juta. Maka dia telah membayar sebesar 800.000 di tahun tersebut, yaitu periode Maret sampai dengan Desember. Maka jumlah pengurangnya sekian, penghasilan netonya dia sekian. Ini penghasilan neto yang ternyata angka di nomor 3 itu otomatis sudah menunjukkan angka selama setahun, yaitu setahunnya dia itu hanya 10 bulan, yaitu dari Maret sampai dengan Desember. Maka yang nomor 4 juga sama ya, karena ini sudah kondisi setahun ya, sudah kondisi setahun. Jadi sama ya, 66.004.000 rupiah. PTKP nya 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya tinggal dikurangkan 12.004.000 rupiah. PPh pasal 21 nya masih kena tarif 5% karena di bawah 50 juta sampai dengan 50 juta, maka ini 600.200. Kemudian yang nomor 8 ini penting sekali, kita harus kurangkan PPh pasal 21 sebulan yang telah dipotong dari Maret sampai dengan November. Jadi ngitung Desember itu adalah PPh terutang setahunnya berapa, ini setahunnya berapa, kemudian dikurangi dengan yang telah dipotong di periode sebelumnya, Maret sampai dengan November, yaitu 541.80. Dari mana? Itu 60.000, tiap bulan kan 60.000 sekian. Kemudian dikalikan 9 bulan. Kenapa? Maret sampai November itu 9 bulan. Maka masa Desember adalah selisihnya, yaitu ini dalam hal ini sama dengan masa yang lain, 60.020 rupiah. Nah, itu penghitungan untuk pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun untuk suatu masa pajak yang bukan Desember, dan penghitungan di masa pajak terakhir dalam hal ini adalah Desember. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya. Ini adalah pegawai tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun, bukan dari Januari, tetapi juga berhentinya bukan pada bulan Desember. Nah, berhentinya tidak di Desember.
Berarti ini lebih menarik lagi nih. Nah, ini kasusnya Dimas. Dimas karyawan di PT Harapan Jaya dengan status menikah, memiliki 5 putra. Dimas baru bekerja Februari. Oke, Februari bekerja per bulan sekian, mendapatkan tunjangan kinerja sekian per bulan, ada iuran JKK JKM dibayarin perusahaan. Oke. Kemudian Dimas membayar sendiri iuran pensiun ini per bulan. Di akhir bulan September Dimas berhenti bekerja karena alasan kesehatan. Oh, ternyata September itu berhenti bekerja. Itulah PPh pasal 1 yang dipotong atas penghasilan Dimas selama tahun 2020. Nah, ini tidak ada pembahasannya, sengaja tidak saya bahas, menjadi PR kalian. Tapi clue-nya adalah berarti si Dimas ini pas Februari 2020 itu kita mengasumsikan atau kita berpikir dia itu belum tahu mau berhenti. Jadi pas Februari 2020 juga dia tidak melaporkan ke perusahaannya bahwa mau berhenti. Maka kamu baru masuk kok ya. Pas Februari 2020 penghitungan di masa Februari ya, itu dia penghasilan netonya itu yang 1 bulan itu nanti dikalikan dengan berapa? Karena Februari maka dia akan sampai dengan Desember tetap kan belum tahu dia mau berhenti di bulan mana? September. Nah, jadi tetap kalikannya adalah bukan 12 ya, karena mulai Februari berarti kalikan 11. Tetap kalikan 11. Ini untuk masa Februari. Bintang masa Februari kalikan 11. Nah, di September ternyata ini masa pajak terakhir. Nah, ini harus ada asumsi tambahan nih. Asumsi tambahannya misalkan gajiannya itu misalkan tanggal yang paling sering tanggal 25. Jadi tanggal 25 gajian, kemudian 30 September 2020 gajian, 30 September berhenti. Jadi pas tanggal 25 dia sudah dipotong pajak dulu. Tetapi pas pemotongan pajak itu dia belum tahu atau perusahaan belum tahu bahwa dia mau berhenti. Maka pas tanggal 25 itu dia dipotong dengan kondisi bukan masa pajak terakhir. Nah, tapi pas 30 dia perlu hitung ulang. Kenapa? Karena ternyata tanggal 1 sudah nggak kerja lagi. Berarti kan pemotongan yang lampau-lampau itu harus dihitung ulang. Karena ini menjadi masa pajak terakhir dia di perusahaan tersebut. Itu ya, itu clue-nya untuk mengerjakan soal ini. Saya lanjut dulu. PPh pasal 21 berikutnya ini ketika ada pegawai tetap yang ber-NPWP pada tahun berjalan. Jadi tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap yang mungkin mulai kerjanya tidak di awal tahun atau bahkan berhentinya tidak di akhir tahun tapi sebelum akhir tahun, jadi berhenti di tahun berjalan, itu sudah kita bahas. Tadi ada satu soal, silakan dikerjakan terakhir tadi itu ya. Nah, itu semua konteksnya penghasilan teratur. Kalau penghasilan tidak teratur tidak kita bahas tidak masuk ke cakupan di RPS. Jadi kita sekarang berlanjut ke bagaimana jika ada yang belum punya NPWP. Nah, prinsipnya kalau ada penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP, jika kena PPh pasal 21 itu kenanya akan lebih tinggi sebesar 20% dibanding yang punya NPWP, atau lebih ringkasnya adalah dia akan kena 120% dari PPh pasal 21 yang seharusnya. Gitu. Nah, kan rugi ya kalau kayak gitu ya, rugi. Maka biasanya pegawai atau pegawai tetap itu punya NPWP. Nah, jika misalkan dia sudah terlanjur nggak punya NPWP, lalu baru ber-NPWP, maka kita lihat dulu kondisinya. Jika ternyata dia ber-NPWP tetapi setelah pemotongan di bulan Desember, udah akhir tahun gitu ya, udah akhir tahun, sudah dipotong di Desember baru punya NPWP. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan sebenarnya dia dipotong pajak terlalu tinggi 20% kan. Nah, itu nggak apa-apa, dia bisa manfaatkan itu atau gunakan itu sebagai kredit pajak yang 120% tadi itu. Jadi yang boleh menjadi kredit pajak di SPT tahunan PPh OP orang pribadi. Jadi kewajiban tahunan dia
ya udah dikreditkan saja itunya, pemotongan yang terlalu besar itu yang 120%. Menjadi kredit pajak di SPT tahunan PPHOP. Nah, tetapi kalau misalkan pemotongannya itu tapi misalkan dia ber-NPWP sebelum pemotongan di bulan Desember, ya, maka kelebihan yang 20% itu diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 bulan-bulan selanjutnya. Maksudnya adalah misalkan contoh berikutnya aja ya, langsung ketahuan nih. Nah, ini. Sahil sudah menikah, mempunyai 1 orang anak pada bulan Januari 2020. Kemudian pada bulan April 2020 istri Sahil melahirkan anak keduanya. Sahil hidup bersama adik iparnya yang berumur 11 tahun. Sahil belum memiliki NPWP dan mulai bekerja di PT Pasti Maju mulai bulan Januari 2020. Penghasilan yang diterima Sahil adalah gaji 3,5, tunjangan 7 juta. Pada akhir bulan April, Sahil mendaftarkan diri untuk ber-NPWP dan menyerahkan fotokopi NPWP kepada perusahaan untuk digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21 mulai bulan Mei. Jadi Januari sama dengan April dia nggak punya NPWP, maka Januari sama dengan April dia akan dipotong pajak 120% dari PPh pasal 21 yang seharusnya. Tuh. Nah, bulan Mei bagaimana? Kita lihat. Nah, ini kondisi di Januari dan sampai dengan April sama. Seperti ini cara ngitungnya, itu gaji 3,5, tunjangan 7, penghasilan sekian, biaya jabatannya sekian. Oke. Kemudian biaya jabatannya maksimal ya 500.000, pengurangannya sekian, maka penghasilan itu sekian dan seterusnya. Sebentar. Oke, ya. Seharusnya PPh pasal 21 sebulannya itu adalah segini. Ya. 295,833 karena dicek ulang ya, berarti ini mestinya berasal dari 3550 dibagi dengan 12 ya, maka harusnya 295,833 kalau punya NPWP. Tetapi karena nggak punya NPWP, maka dia akan dipotong sebesar 120%-nya atau 355.000. Itu untuk masa Januari sampai dengan April karena tidak punya NPWP. Nah, kemudian dia punya NPWP, mendaftarkan diri, maka di bulan Mei bagaimana? Gitu. Nah, di bulan Mei setelah punya NPWP, kan kita berhitung kayak gini nih. Seharusnya berarti selama bulan Januari sampai dengan April itu seharusnya dipotongnya itu tidak sebesar sebesar 120% kan, harusnya cuma 100%, yaitu harusnya adalah ini Januari sampai April adalah 4 kali 295,833 yaitu 1183, harusnya segini. Tetapi telah dipotong karena nggak punya NPWP sebesar ini 1420. 1420 dari mana? Yaitu Januari sampai April masing-masing 355, maka 1420 gitu. Maka ada PPh yang lebih dipotong sebesar 236,667. Itu masa periode Januari sampai April kebanyakan atau kelebihan sebesar 236,667. Ini tidak mubazir. Ini bisa dibawa ke bulan Mei. Nah, kelebihannya. Maka di bulan Mei PPh yang seharusnya dipotong 298,833 ya karena sama dengan periode sebelumnya. Penghasilannya nggak berubah, maka 295,833, tetapi telah dipotong yang kelebihan di bulan-bulan sebelumnya sebesar 236, maka di bulan Mei cukup sisanya saja yang dipotong. Itu adalah bagi penyelesaian untuk kasus pegawai tetap yang ber-NPWP di tengah tahun. Sudah keburu dipotong dengan jumlah 120% dari yang seharusnya. Maka di bulan berikutnya asalkan itu belum melebihi Desember, tinggal dikompensasikan atau dibawa kelebihan tersebut untuk menjadi pengurang di bulan selanjutnya. Seperti itu. Ya. Baik, teman-teman semua, itu sudah selesai kita bicara PPh pasal 21 untuk pegawai tetap sesuai dengan versi RPS kita. Nah, ini ada sebuah informasi lagi. Sebenarnya di masa pandemi ini, tapi ini untuk pengetahuan aja ya, tidak masuk ke dalam ujian atau tidak masuk dalam pembahasan secara khusus.
ini perlu diketahui saja, sebenarnya di masa pandemi COVID ini ada insentif PPh pasal 21. Aturannya ada di PMK 86 ya tahun 2020 ya, kemudian disempurnakan di PMK 110 2020 karena ditambah dengan jenis pajak yang lain. Nah, di pasal 21 itu dikatakan memang ada insentif berupa PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Kalau ditanggung pemerintah artinya memang dihitung pajaknya berapa tetapi nggak dipotong. Seperti itu ada persyaratannya. Siapa yang tidak dipotong atau ditanggung pemerintah? Yaitu jika pegawai tersebut memenuhi kriteria tertentu seperti ya, dia menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan yang ada dalam lampiran. Jadi misalkan usaha ini ya. Intinya banyak sekali usaha yang memenuhi kategori tersebut ya. Kemudian atau pemberi kerjanya sudah masuk sebagai perusahaan KIT, kemudian masuk mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusahaan hak kawasan berikat atau izin PDKB, dan harus punya NPWP. Satu lagi, masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi kalau disetahunkan penghasilannya dia itu tidak melebihi 200 juta. Ini sekitar 16 ribuan lah, 16 jutaan lah per bulan berarti. Nah, kalau PNS tidak berlaku ketentuan ini dan insentif ini berlaku dari April sampai dengan Desember 2020. Ini untuk diketahui saja ya. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham diulang lagi videonya, diputar lagi dan kerjakan latihan yang sudah saya unggah di Drive. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.